Ardo Rian Dwitanto adalah seorang konsultan finansial, peraih gelar sarjana manajemen keuangan Universitas Pelita Harapan tahun 2003, serta Master of Science in Management Universitas Indonesia pada tahun 2005. Saat ini, ia merupakan kandidat Doctor of Research in Management di BINUS Business School. Dengan pengalaman mengabdi di berbagai institusi finansial dan akademik, maka tidaklah mengherankan jika Ardo Dwitanto saat ini dipercayakan menjabat sebagai Head of Investment Gallery di IPMI International Business School sejak tahun 2015. Sudah hadir bersama kita di studio Jawaban Marketplace, seorang pakar investasi, dan beliau juga adalah seorang dosen yang mengajar Investment and Portfolio Management. Nah, mari kita sapa Mr. Ardo Dwitanto. Halo Mas, gimana kabar Mas? Halo, kabar baik. Sehat ya. Puji Tuhan sehat. Masih ngajar? Masih seru ngajarnya? Masih seru. Makanya ya awet muda. Awet muda. Malah makin seru ya Coach ya ngajar investasi sekarang ya. Betul banget. Gitu ya. Lagi ngehits ya topik ini. Nah, di sini kita juga pengen belajar nih jadi muridnya. Jadi mahasiswa. Iya, betul, jadi mahasiswanya. Karena kita ini para karyawan juga ya, kita tuh penasaran banget sebuah instrumen investasi apa sih yang sebenarnya cocok nih untuk seorang karyawan. Kita perlu perhatikan juga bahwa karyawan ini kan dia bekerja ya, dan juga ada jam kerjanya. Maka kita juga perlu perhatikan investasi yang tidak mengganggu jam kerjanya. Gitu. Nah, tapi secara mendasar memang investasi itu kembali lagi nih ya kepada karyawan maupun semuanya, bahwa harus sesuai dengan tujuan hidupnya. Ya, tujuan hidupnya, lalu dia ingin mempersiapkan dana sebesar apa, ya kan? Lalu juga perhatikan kantongnya, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan tujuannya. Tujuannya itu ada yang jangka panjang, ya, seperti misalnya persiapan untuk pensiun, itu kan panjang sekali tuh. Nah, ada instrumen investasi apa yang cocok untuk jangka panjang. Lalu juga untuk yang jangka pendek, ya, seperti yang yang memungkinkan mungkin untuk menambah penghasilannya. Lalu juga ada investasi yang jangka menengah. Nah, ini biasanya mungkin bagi yang untuk persiapan dana merit gitu ya, atau untuk DP rumah yang menengah di situ. Mau punya anak misalnya gitu ya. Punya anak ya. Atau ya ini yang sering dilupakan, darurat. Nah, darurat juga ada ya. Seperti apalagi kita baru mengalami pandemi ya, ada peristiwa di mana dia misalkannya gajinya dipotong ya, atau dirumahkan sementara. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya maka harus ada tabungan gitu ya. Nah, itu keperluan darurat. Nah, ini yang sering banyak dilupakan gitu. Wah, ketika yang darurat nggak disiapkan. Nah, lalu jadi tadi bicara juga ada nilainya. Saya mau mencapai berapa nih ya? Misalnya kita bicara untuk persiapan yang jangka panjang, persiapan pensiun. Misalkannya saya pengen punya uang 1 miliar nanti kalau pensiun. Begitu kan. Nah, sehingga saya harus nabung berapa dan dengan tingkat imbal hasil berapa. Begitu. Jadi kalau sudah tahu, oh ini saya mau punya sekian, nah itu lebih bagus lagi ya, membantu untuk memilih instrumen investasinya. Ya, Mas Ardo, sebelumnya kita pengen tahu banget nih, gimana caranya kita mengkaitkan antara investasi dengan tujuan. Karena kan kita pasti hidupnya pasti punya tujuan, pengen ini, pengen itu gitu loh. Gimana sih Mas Ardo? Salah satu tujuan untuk karyawan khususnya yang berkeluarga nih adalah dana pendidikan anak. Ya, misalnya kuliah. Ya. Oke, anak sekarang biasanya tuh baru kepikir, anaknya baru lahir, usia 1 tahun. Nah, berarti kan kuliahnya nanti usia berapa? Misalnya usia 18 tahun. Berarti dia punya cukup panjang waktu ya untuk mempersiapkan itu. Lalu diperhitungkan, saya mau anak saya pengen kuliah di mana nih? Biasanya sih kami perencana keuangan langsung, anggap aja fakultas kedokteran, karena dari semua fakultas ini yang paling mahal gitu ya. Sekarang berapa sih ya masuk fakultas kedokteran? Misalnya 500 juta, misalnya sampai lulus, dari masuk sampai lulus 500 juta sekarang. 17 tahun lagi berapa? Kita perhitungkan ada inflasi kenaikan. Mungkin 10% per tahun kenaikan biaya pendidikan. 500 juta nanti ketika 17 tahun jadi berapa? Perlu kalkulator di sini gitu ya. Jadi berapa? Nah, itu yang menjadi tujuan, target dananya.
Oke. Kita harus siapkan uang ini nih untuk nanti anak kami sekolah di fakultas kedokteran. Kita bicara fakultas kedokteran dalam negeri begitu ya. Biasanya kita ambil yang swasta begitu. Oke, bagaimana cara mencapai ini? Oh, pakai gaji bulanan. Gaji bulanan. Oke, gaji bulanan. Baik, berarti gaji bulanan berarti nabungnya bulanan dong. Ya. Iya. Jadi dari 17 tahun itu ada berapa bulan? Ya kan? Ada sekian bulan. Jadi sekian bulan itu kita akan nabung. Kalau kita cuma nabung di celengan ya tinggal dibagi sekian bulan. Iya. Tapi ada investasi ini yang ada returnnya, ada pertumbuhannya. Iya. Makanya tadi cari instrumen yang potensi pertumbuhannya tertinggi gitu ya, dalam ini reksadana saham. Loh saya kan tapi konservatif nih katanya. Loh kita bicara 17 tahun loh. Gitu. Iya. 17 tahun itu waktu yang sangat panjang dan kita bisa melihat potensi pertumbuhan sepanjang itu. Kalau pada tetap ya naiknya kan pelan begitu. Jadi kita bisa lebih besar porsinya ke reksadana saham yang pertumbuhannya lebih besar. Nah dari situ nanti kelihatan tuh ya. Oke, berarti kalau saya reksadana saham sekian persen yang lebih tinggi lalu pendapat tetap mungkin bisa 15% per tahun. Oke. Ya ekspektasi pertumbuhannya. Nah tadi kan inflasinya 10, 15. Jadi ada potensi nih. Saya bisa menabung sehingga bisa mencapai itu. Nah dari situ nanti bisa dihitung, oke, berarti setiap bulan dengan ekspektasi pertumbuhan 15%, ya dengan inflasinya tadi 10%, maka saya setiap bulan harus nabung sekian gitu ya, setiap bulan. Nah itu nanti diinvestasikan sesuai dengan perencanaannya. Dan ya memang harus siap rugi juga kali ya Mas Ardo ya. Karena banyak yang banyak yang nggak siap gitu. Gimana Mas Ardo, ada kiat-kiat khusus nggak bagaimana orang itu menanggapi rugi gitu kan? Ada yang langsung stres lah, ada yang langsung inilah stop investasi lah atau apa. Saya pertama kali investasi saham itu ya salah satu teman saya bilang begini. Saya tanya, ini saham tuh untungnya berapa? Oh jangan ya. Anda kalau mau investasi di saham, tanya ini kira-kira ruginya bisa berapa? Loh, kok mulai dari rugi dulu begitu? Iya, ruginya bisa berapa? Jadi artinya Anda siap rugi nggak gitu? Namun dia bilang begini, cuman batasi kerugiannya. Jadi misalkannya, oke, saya berinvestasi saham gitu, oke, saya batasin kerugiannya serugi-ruginya misalnya 10%. Jadi kalau sudah rugi 5% udah warning tuh, ya udah mendekati 10%, ya mulai mungkin misalnya jual sahamnya. Wah mendekati 10% udah jual semua. Jadi ada disiplin. Ada disiplin untuk membatasi kerugian. Karena begini, natur manusia itu, nah ini kalau saya ngajar di kelas tuh ada istilah loss aversion. Waduh apa itu ya? Jadi boleh dijelasin tidak suka rugi. Jadi kalau dia rugi, tunggu dulu deh, ini gue udah rugi 10%. Tunggu dulu lah, nanti naik kok. Gue tunggu deh. Ternyata turun terus sampai 15. Turun sampai 20% gitu ya. Nah, baru panik begitu. Jadi kalau dia udah punya disiplin, enggak, saya batasi kerugian 10%. Nah, lalu tanya, kalau untungnya bagaimana? Ya untungnya ya terserah gitu, balik ke pribadi, mau untung 20%, 30% nggak ada yang ngelarang begitu. Nah, tadi Coach Yungki pun bahas juga kan kita butuh wisdom untuk mengatur itu kan, Coach. Mungkin saya mau tanya begini, Coach. Apakah ada fine line? Apakah ada pembeda antara bagaimana kita sebagai pengatur talenta lah kita sebut ya, memanage talenta dengan baik ya uang ini, antara itu dan jadi cinta akan uang seperti yang di firman Tuhan sering bilang juga. Oke. Yang pasti memang firman Tuhan mengatakan jauhkanlah dirimu dari cinta uang. Betul, nah itu. Ya. Tapi juga firman Tuhan yang mengatakan gini di Matius 5 ayat 33 kalau nggak salah. Kan? Ya, maksudnya carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Segala sesuatu akan diberikan kepadamu, kepada engkau. Jadi intinya bahwa kalau kita bicara seperti itu, saya selalu percaya gini loh ya, kerja keras harus, kerja cerdas harus, ya. Bermultiplikasi dalam hidup kita juga harus. Karena ini perintah Tuhan. Semuanya perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah kerja keras, kita kerja cerdas ya, kemudian kita juga bermultiplikasi, artinya apa? Hasilnya kan akan datang sendiri. Jadi uang itu adalah hasil, it's not something yang kita jadikan tuan. Ya, bahkan kita mengatakan janganlah kita tuh ada dua tuan lah, gitu kan? Ya satu. Jadi kembali lagi, siapa yang pertama tadi? Jadi Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan surga. Jadi memang kembali lagi berinvestasi itu nggak salah, ya. Itu bagian daripada bagaimana kita mengelola hidup kita to be fruitful,
dalam hidup. Ya, dalam bekerja kita fruitful, ada hasilnya nih kita bawa pulang gaji, terus gajinya ini kan kita kelola dengan baik, sebagian untuk hidup, sebagian lagi untuk investasi. Nah, bagian inilah juga kita harus kelola dengan baik, dengan bijaksana tentunya. Jadi intinya bahwa kalau memang bijaksana apa? Ya, hindarilah diri kita dari segala sesuatu yang sifatnya itu spekulatif. Karena spekulatif itu kan bisa up, bisa down gitu ya. Maksudnya ya udah kita cari sesuatu yang memang in the mainstream lah ya. Maksudnya semua itu jangan terlalu ekstrim gitu. Kembali lagi, mengelola investasi dengan bijaksana itu bukan cinta uang, tapi memang itu mengelola hidup kita, bagian daripada bagaimana kita bermultiplikasi dan juga to be fruitful in life. Tapi sebelum itu you have to be faithful ya. Being faithful and then be fruitful. Itu pasti. Ya, kalau di Matius 25 kita bicara mengenai perumpamaan talenta kan dikatakan seperti itu. Dikasih talenta, dikelola talenta tersebut sehingga menghasilkan. Tapi bagi orang yang tidak mengelola talenta, malah Tuhan bilang you are good for nothing. Kamu percuma, kamu nggak ngerjakan sesuatu dalam hidup kamu. Gitu loh. Mas Ardo, saya punya beberapa pertanyaan nih dari netizen, kita sudah kumpulkan, karena kita bahas dulu di sosial media. Jadi kita pengen tahu apa yang menjadi pertanyaan netizen tentang investasi, dan ini kita sudah kumpulkan beberapa. Saya akan tanya buat Mas Ardo ya. Pertanyaan pertama dari netizen adalah gini. Untuk yang baru pertama kali investasi, jadi masih awam nih. Sebaiknya instrumen apa yang dipilih gitu? Baru pertama kali dia investasi. Bisa mulai dengan membeli reksadana pasar uang. Karena begini, kenapa? Biar biasakan dulu melihat nilai investasinya naik. Naik. Karena reksadana pasar uang itu rata-rata pasti naik. Pasti naik. Dan resikonya juga nyaris nol begitu ya. Jadi coba dulu deh reksadana pasar uang, lihat, naik. Tapi lihat, naiknya kok kurang ya. Nah, mulai naik lagi reksadana pada tetap. Itu ada resikonya dikit, dan naiknya lebih tinggi lagi. Wah, masih kurang nih naiknya, ya udah. Reksadana saham, di mana potensinya lebih tinggi lagi, tapi resiko juga lebih tinggi. Nah, jadi terbiasa gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, pertanyaan kedua nih dari netizen sekalian nih. Ini tuh pengen kasih tahu tentang investasi bodong nggak sih? Karena ada tips untuk menghindarinya gitu nggak? Betul, tips menghindari investasi bodong gitu. Karena kan takutnya pasti tetap ada dong. Investasi bodong itu ciri khasnya biasanya adalah menjanjikan. Jadi hasil itu menjanjikan imbal hasil. Itu udah tanda tanya tuh. Karena siapa yang bisa menjanjikan, apalagi menjanjikannya di atas bunga deposito. Bukan deposito. Nah, yang kedua ya dia nggak ada izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, itu juga menjadi hal yang, tapi perlu digarisbawahi ya. Makanya kita ini jangan mudah tergiur dengan untung spektakuler. Tapi yang saya ingin ingatkan juga teman-teman wise people itu, if anything too good to be true, segala sesuatu itu yang kayaknya luar biasa gitu ya, be careful. Ya, makanya kita perlu wisdom di sini itu untuk melihat, karena memang tidak ada sesuatu yang bisa dijanjikan dengan setinggi itu ya, padahal pasarnya seperti ini gitu ya, yang dijanjikan seperti ini. Semoga menjawab ya wise people hari ini ya pertanyaan seputar investasi, dan semoga ini juga membantu buat kita mengerti tentang investasi sebelum kita memulai ya. Terima kasih banget Mas Ardo sudah sharing sama kita di Gabus Market. Thank you. Jadi belajar banyak banget dari Mas Ardo bersama dengan kita hari ini. Thank you Mas Ardo. Senang sekali.